kali ini saya akan membahas tentang proposal PTK yang telah saya teliti dan saya buat. Untuk itu, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ika Yatri MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, jika kalian ingin tahu apa itu penelitian tindakan kelas, saksikan video presentasi saya berikut ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 melalui model Direct Interaction atau DI dengan media audiovisual pada siswa kelas 2 SDN Jatinegara 15 pagi. Di proposal saya ini ada peta konsep. Peta konsep yang pertama itu ada bab pertama itu ada pendahuluan. Nah, di bab pertama ini ada latar belakang di mana dalam konteks pendidikan pengajaran guru memungkinkan siswa mempelajari dan menguasai isi pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dengan aspek kognitif dan juga dapat mempengaruhi perubahan sikap siswa di aspek emosional dan keterampilan psikomotoriknya. Lalu fokus penelitiannya itu ialah subjek penelitian adalah siswa-siswi dan guru SDN Jatinegara 15 pagi. Periode waktu kegiatan pengumpulan datanya dilakukan selama 2 hari dari tanggal 14 sampai 15 Juni 2001 dengan tahapan yang berikut. Di bab 1 ini yaitu ada pertanyaan masalah dan juga cara pemecahan masalahnya tersebut. Di pertanyaan masalahnya ini ialah bagaimana hambatan yang dialami saat berlangsungnya pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi saat proses belajar dari rumah. Yang ketiga, bagaimana upaya dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran. Bagaimana upaya dalam peningkatan kualitas proses belajar dari rumah. Pemecahan masalahnya itu berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti atau saya ini merencanakan pemecahan masalah dalam proposal ini. Pemecahan masalahnya itu yang pertama adanya melalui 4 fase. Fase yang pertama ini menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Fase kedua mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, yaitu dengan penyampaian melalui penayangan video atau slide PPT. Pada fase ketiga ini ialah membimbing pelatihan yang dapat dimodifikasikan dalam latihan-latihan. Lalu di fase keempat ini mengecek pemahaman dan memberikan feedback. Dan fase terakhir yaitu fase kelima ialah memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapannya. Lalu di bab 1 ini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional pengajar dalam penyelenggaraan komposisi pembelajaran. Penelitian ini akan mengubah perilaku mengajar pada guru dan perilaku peserta didik di kelas. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat praktisnya itu terdapat guru, siswa, dan juga sekolah. Sedangkan manfaat teoritisnya itu ialah penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai perbaikan cara mengajar dengan menggunakan model direct instruction dengan media audiovisual dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian pada bab 2 itu ada deskripsi teori. Nah, di deskripsi teori ini ada hakikat belajar. Ialah hasil dari perubahan tingkah laku, kebiasaan karakter, dan pengalaman hidup yang dialami secara pribadi di lingkungan.
belajar dan pengalaman memiliki hubungan yang erat. Dan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang pertama ada faktor internal, itu faktor dari dalam siswa, yang kedua faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yang ketiga faktor pendekatan belajar, yang keempat ialah belajar memerlukan latihan, dan yang kelima belajar siswa yang lebih berhasil, yang keenam faktor keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan mendorong siswa untuk lebih baik. Yang ketujuh, faktor asosiasi menjadi sebuah pengalaman yang padu. Nah, kemudian pada bab 2 ini ya ada penelitian yang relevan. Menurut Mudofir, dalam jurnalnya ada 4 pola pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan siswa tanpa menggunakan alat pembelajaran atau media ajar. Yang kedua, pembelajaran di mana dibantu dengan alat peraga pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan alat peraga dalam berinteraksi dengan siswa. Dan yang keempat, pembelajaran dengan pola jarak jauh atau media dengan siswa. Berdasarkan pola-pola tersebut, terlihat bahwa pembelajaran tidak hanya sekedar mengajar, namun memberikan banyak perlakuan pada siswa. Dalam pembelajaran, guru harus berperan sebagai motorik penggerak yang menjadikan aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa, memfasilitasi belajar, mengorganisasi kelas, dan mengembangkan bahan pelajaran. Kemudian, yang ketiga ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yang pertama itu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan penuntasan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing. Yang keempat, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing. Dan yang keempat ini ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori, peneliti yang relevan dan kerangka berpikir, maka dapat merumuskan hipotesis tindakan penelitian ini melalui model direct instruction dengan media audio visual yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa di SDN Jatinegara 15 ini. Dan selanjutnya ada bab 3, metode penelitiannya. Bab 3 ini ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu di kelas 2 SDN Jatinegara 15 pagi yang ada di alamat sekolahnya yaitu Jalan DRKRT Krajiman Widioningrat, Gang Swadaya, Kampung Rawabadu, nomor 7 RT 7 RW 7, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dengan tenggang waktu itu di semester genap tahun ajaran 2020-2021 dari bulan Maret sampai Juli. Kemudian terdapat subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru atau peneliti dan siswa kelas 2 sebanyak 30 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Rancangan penelitiannya ini dilakukan oleh guru guna memecahkan masalah sehari-hari di kelasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bagaimana dengan adanya siklus yang saling berhubungan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Kemudian ada prosedur tindakan. Nah, prosedur tindakannya itu merupakan tahap penelitiannya. Yang pertama itu ada hari pertama, perencanaan siklus pertama. Itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan observasi, dan juga refleksi. Sedangkan pada perencanaan siklus kedua itu ialah ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Di bab 3 juga ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada teknik non-test, di mana teknik non-test ini berupa observasi. Yang kedua itu ada metode dokumentasi, dan yang ketiga ada metode wawancara, dan yang terakhir catatan lapangan.
Sedangkan teknik tesnya itu berupa intelligence test atau tes intelijensi, yang kedua tes sikap atau attitude test, yang ketiga ada achievement test atau hasil tes belajar, yang keempat itu ada tes diagnostik atau diagnostic test, dan performance assessment. Kemudian ada instrumen penelitiannya. Nah, instrumen penelitiannya ini ada jenis data. Di laporan saya, itu jenis datanya menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, keterampilan guru, angkat dan juga wawancara, serta catatan lapangan. Sedangkan pada data kuantitatif ini diwujudkan dalam hasil belajar merupakan peningkatan kualitas PJJ melalui model direct instruction dengan media audiovisual yang diperoleh oleh siswa. Nah, sumber datanya ini melalui siswa, guru, data dokumen, dan juga wawancara. Teknik analisis datanya berupa nilai rata-rata kelas MEAN dengan rumus X sama dengan sigma X per N. Lalu kemudian ada nilai tengah kelas atau median, yaitu ada ME sama dengan X N plus 1 per 2. Kemudian ada nilai yang sering muncul atau modusnya ini menggunakan rumus MO sama dengan BB plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2. Dan kualitatifnya ini yaitu menentukan skor maksimal. Menentukan skor maksimalnya. Yang kedua, menentukan skor minimal. Yang ketiga, menentukan jarak pengukuran menggunakan rumus R sama dengan skor maksimal dikurangi skor. Sedangkan menentukan skor minimalnya ini yaitu I sama dengan R per jumlah interval kelas. Yang terakhir yaitu menentukan batas atas dan batas bawah setiap kelas. Nah, dengan rumusan yang tadi, peneliti akan mewujudkan indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilannya yaitu dengan adanya keterampilan guru dalam pembelajaran tematik jarak jauh melalui dua model direct instruction dengan media audiovisual, yaitu meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 20, kurang lebih skor kurang lebih 30. Yang kedua, aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik jarak jauh melalui model direct instruction dengan media audiovisual meningkatkan dengan kriteria sekurang-kurangnya baik di skor 16 atau kurang lebih 24. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa melalui model direct instruction dengan media audiovisual dalam pembelajaran tematik jarak jauh kelas 2 ini di SDN Jatinegara 15 pagi meliputi yang pertama, pada aspek kognitif mencapai ketuntasan secara klasikal dengan skor 80% dan secara individual dengan nilai KKM 70. Yang kedua, pada aspek efektif meningkatkan dengan kriteria sekurang-kurangnya baik di skor kurang lebih 10 sampai dengan 15. Dan yang ketiga, pada aspek psikomotornya meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya dengan skor 6 sampai dengan 9. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hasil presentasi yang saya lakukan dari hasil laporan peneliti tindakan kelas atau PTK ini.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini jika menurut kalian bermanfaat. See you the next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.